Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari paper kami. Hasil dari paper, ya. Di sini saya Anissa Julianingrum dengan rekan saya. Nama saya Rizwin Muhammad. Dan di sini presentasinya. Kami akan menjelaskan tentang paper yang berjudul Human Wellbeing and System Performance in the Transition to Industry 4.0. Baru di perusahaan industri menciptakan interaksi sosial teknis baru antara fisik dan virtual elemen yang mengarah ke elemen terkait manusia, teknis, dan organisasi perubahan, menurut Becker dan Stern tahun 2016. Untuk menangani perubahan ini dan tantangan yang muncul terkait perlu adanya deskriptif data empiris yang dapat berfungsi sebagai fondasi untuk reseptif. Misalnya, teori, model, dan kerangka kerja yang dapat memandu penelitian di masa depan, juga sebagai praktisi dalam perjalanan menuju industri 4.0. Namun, seperti data empiris saat ini, minimal Hoffman et al. 2019, Kadir DKK 2019, Kinder 2018, mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan kinerja sistem secara keseluruhan adalah tujuan utama disiplin ilmiah, faktor manusia dan ergonomi atau HF/E IEA 2019 yang menjadikan pendekatan untuk merancang dan mengimplementasikan solusi digital baru. Pendekatan semacam itu dapat menciptakan pemahaman tentang hubungan yang kompleks dan interplay antara berbagai elemen organisasi dan dapat berdampak penting pada kinerja sistem secara keseluruhan dan kesejahteraan manusia di semua fase transisi yang mengarah ke industri 4.0. Keadaan penelitian HFE saat ini tentang industri 4.0. Sebagian besar penelitian yang didorong secara empiris di persimpangan ini berfokus pada aspek teknis atau terisolasi dari teknik digital. Setelah itu, publikasi HFE juga tampaknya memiliki ruang lingkup yang sempit dan sebagian besar berfokus pada kerangka konseptual, simulasi, dan eksperimen laboratorium. Berikut ini adalah beberapa contoh penelitian tersebut. Taksonomi faktor manusia untuk model perilaku pekerja yang dikembangkan berdasarkan para pendapat ahli dan menguji kembar digital untuk meningkatkan integrasi ergonomi desain tempat kerja dan eksperimen. Dikemukakan oleh Caputo et al. Pada tahun 2019. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah publikasi akademik dari gerai non-HFE yang menggunakan studi kasus untuk meneliti HFE di industri 4.0 telah meningkat. Selanjutnya, para penelitian menggunakan studi kasus sebagai bagian dari pendekatan untuk menguji dan memvalidasi kerangka kerja dan metodologi konseptual baru. Namun, sangat penting untuk menyoroti bahwa secara umum, secara teoritis didorong penelitian yang berurusan dengan topik industri 4.0 melebihi penelitian yang didorong empiris. Salah satu alasan data empiris terbatas mungkin merupakan gejala tingkat digitalisasi dan implementasi industri saat ini. 4.0 memungkinkan teknologi di perusahaan industri. Visi futuristik dari pabrik pintar yang saling terhubung sangat digital dan otomatis masih hanya visi bagi sebagian besar perusahaan. Sementara sebagian besar perusahaan industri manfaat potensial untuk mencapai visi tersebut dan berinvestasi dalam kemampuan dan teknologi industri 4.0. Mayoritas masih dalam fase transisi, bereksperimen dan menguji coba mandiri solusi dan bekerja
pada pembentukan fondasi digital. Sebagian besar perusahaan industri telah memulai perjalanan industri 4.0 mereka, tetapi telah belum berhasil menerapkan kemampuan yang baru diperoleh di seluruh operasi mereka, menurut KPMG 2017. Chen et al. 2017 menggambarkan fase transisi ini sebagai industri 3.5, sementara transisi ini sebagian besar berfokus pada meningkatkan aspek teknis dan memastikan kompatibilitas antara dan sistem lama. Ada juga aspek lain, yaitu dampak pada organisasi dan individu di dalamnya. Transisi organisasi dan alokasi teknologi. Karena perjalanan menuju industri 4.0 adalah transisi yang dialami oleh perusahaan industri, mungkin bermanfaat untuk memperjelas maknanya transisi dalam konteks ini. Jembatan 2003 menggambarkan transisi sebagai proses psikologis multifase yang dilalui organisasi dan individu saat mereka menghadapi situasi baru yang telah diciptakan oleh perubahan baru. Perubahan tanpa transisi biasanya akan membawa hasil yang mengecewakan dan akhirnya menghabiskan banyak uang, menurut Breitbart 2003. Dalam konteks proyek TI, Marcus pada 2004 berpendapat bahwa penerapan solusi TI baru yang memicu perubahan organisasi membutuhkan pendekatan yang lebih berpusat pada manusia yang menggabungkan manajemen proyek TI dan manajemen perubahan organisasi dan mengusulkan pendekatan yang disebut techno-change. Pendekatan techno-change adalah proses berulang yang mencakup lebih dari 3 fase, yaitu sebelum, selama, dan setelah implementasi, yang melibatkan fungsionalitas TI dan perubahan organisasi yang terkait. Pada gambar di sini dijelaskan tentang transisi organisasi dan alokasi teknologi. Selanjutnya bab 2, metodologi. Studi kasus. Sebagian besar perusahaan telah publik seputar strategi mereka menerapkan teknologi digital baru dan telah menunjukkan sikap positif terhadap perubahan yang terkait dengan industri 4.0. Beberapa perusahaan telah menjadi titik pusat artikel di surat kabar Denmark, membahas perubahan teknologi digital baru yang dibuat di perusahaan mereka, sementara yang lain memiliki perwakilan memberikan pidato utama tentang industri mereka 4.0 dan inisiatif digitalisasi di seminar industri. Teknologi digital yang diperkenalkan perusahaan dalam pekerjaan mereka sistem berbeda dari perusahaan ke perusahaan. Namun, kesamaan di antara mereka adalah kebaruan teknologi dalam sistem kerja dan kurangnya pengalaman perusahaan dalam bekerja dengan mereka. Pada dua gambar di samping adalah gambaran umum dan deskripsi digital teknologi yang termasuk dalam studi kasus. Pengumpulan data. Data yang didapatkan adalah bahwa NDAS dengan perusahaan kasus dan untuk memastikan anonimitas lengkap untuk orang yang diwawancarai. Kami menahan diri dari menggunakan kata ganti orang ketiga, misalnya dia dan miliknya, dan menggunakan bentuk jamak ketiga dari kata ganti, misalnya mereka dan mereka, saat menyebutkan narasumber tertentu. Pada tabel di samping menunjukkan data tersebut. 2.3 Analisis data. Before phase atau fase sebelum adalah fase awal di mana perusahaan telah memutuskan untuk berinvestasi dan mungkin telah memilih dalam teknologi digital baru tetapi belum mulai menerapkannya. During phase atau selama fase di mana perusahaan menerapkan dan menguji teknologi digital baru. After phase adalah fase terakhir ketika sebuah perusahaan telah mengimplementasikan teknologi digital baru dan memutuskan untuk terus menggunakannya. Pada tabel 4,
dijelaskan apa itu perbedaan dari before phase, during phase, and after phase. Peneliti menggunakan 3 dominan utama HFE, yaitu fisik, kognitif, dan organisasi. Didefinisikan oleh IEA 2019 sebagai kerangka kerja panduan untuk mengkodekan aspek-aspek terkait kesejahteraan manusia. Untuk sistem aspek terkait kinerja, kami menggunakan kerangka kerja yang mencakup 5 ukuran kinerja yang kami adopsi dari Jenkins pada 2017. Kelima pengukuran ini adalah hasiat, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fleksibilitas karyawan organisasi, fleksibilitas untuk kemampuan melakukan lebih banyak dan beradaptasi dengan perubahan yang lebih cepat, kegunaan untuk kemudahan penggunaan dan kepahaman, efisiensi untuk kemampuan bekerja lebih cepat, keselamatan untuk tingkat risiko terkait keselamatan. Kami membagi pengkodean dan analisis data menjadi 5 fase. Pada fase pertama, kami membaca semua penyorotan dan pengkodean data pernyataan terkait kesejahteraan dan kinerja. Pada fase kedua, kami mengkategorikan kode ke dalam 3 kategori sebelum, selama, dan setelah implementasi. Pada fase ketiga, kami mengkategorikan dan menganalisis kode menggunakan pendekatan bottom-up dan membangun diagram afinitas. Pada fase keempat, kami meringkas tema utama yang muncul dalam diagram afinitas. Pada fase kelima, kami mengidentifikasi beberapa faktor yang berdampak pada kesejahteraan dan kinerja yang dirasakan sebelumnya, selama, dan setelah implementasi teknologi digital baru. Berikut adalah deskripsi dan outcome dari 5 fase yang tadi saya jelaskan. Bab 3, hasil. Kesejahteraan. Kami menyoroti gagasan tentang bagaimana kesejahteraan pekerja itu dipengaruhi. Sedangkan di bagian kinerja, kami menyoroti gagasan yang telah memenuhi kinerja. Selanjutnya, kami membagi hasil menjadi 2 kategori, efek positif dan efek negatif. Dalam hasil yang disajikan di sub-bagian sebelumnya dari bagian 3, kami menyoroti bagaimana teknologi baru mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan yang dirasakan sebelum, selama, dan setelah implementasi. Berdasarkan hal ini, kami telah mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja yang dirasakan dalam 3 fase. Bab 4, diskusi. Di satu sisi, ini memberikan bukti empiris yang dikumpulkan melalui studi kasus tentang bagaimana kesejahteraan manusia yang dirasakan dan kinerja sistem secara keseluruhan berubah sebelum, selama, dan setelah penerapan teknologi digital baru. Di sisi lain, ini menyoroti implikasi bagi praktisi serta memberikan rekomendasi tentang bagaimana memastikan kesejahteraan dan kinerja manusia. Pada tabel 8, dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kesejahteraan dan kinerja sebelum, selama, dan setelah penerapan teknologi baru. Terdapat 3 tahap, yaitu tahap sebelum, selama, dan setelah. Satu hasil diskusi. Dalam before phase, kesejahteraan hampir sama-sama dipengaruhi baik secara negatif maupun positif. Sementara para pekerja cenderung memiliki ketakutan tentang perubahan yang akan datang dan situasi khusus mereka di perusahaan mereka. Mereka juga cenderung menunjukkan kegembiraan tentang teknologi baru dan bekerja dengan mereka. Berkenaan dengan kinerja presesif tentang bagaimana teknologi digital baru dapat mempengaruhi kinerja, dalam beberapa hal ini mirip dengan bagaimana teknologi tersebut mempengaruhi kesejahteraan. Meskipun ada beberapa persepsi dan harapan positif tentang bagaimana teknologi digital baru akan mempengaruhi kinerja secara positif, persepsi dan ekspektasi negatifnya pun hampir sama. Dalam during phase, aspek negatif yang mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja cenderung lebih besar daripada yang positif.
karena sebagian besar teknologi digital baru belum sepenuhnya berkembang dan mungkin memiliki kesalahan dan kekurangan saat digunakan. Di selama PES, pekerja mungkin melihat mereka sebagai tidak dapat diandalkan. Dengan demikian, teknologi digital baru menjadi sumber ketidakpastian. Teknologi digital yang tidak dapat diandalkan dan meningkatnya ketidakpastian dapat mengakibatkan situasi dan skenario yang menekan yang akan berdampak negatif pada kinerja dan kesejahteraan. Selain itu, pengembangan solusi digital baru dan implementasi yang berhasil membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang elemen dan interaksi di dalamnya, dan pemahaman yang menyeluruh dan antar sistem kerja. Dengan demikian, pengetahuan yang terbatas dalam hal ini dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap beberapa aspek negatif lainnya seperti temuan pengguna yang tepat untuk teknologi digital baru yang memberikan pelatihan terbatas dan pembagian kerja yang buruk. Dalam afterphase, setelah teknologi digital baru, diharapkan kesejahteraan dan kinerja yang dirasakan cenderung meningkat. Peningkatan kinerja dalam bantu efisiensi, alur kerja, dan transparansi yang juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan dalam bentuk fisik, kognitif, dan ergonomi organisasi. Namun, tidak semua aspek negatif menghilang dalam fase ini. Standarisasi dan terbatasnya keterlibatan manajemen yang tidak mencakupi cenderung berdampak negatif pada persepsi kesejahteraan manusia. Sementara ketergantungan pada dan perbaikan kelanjutan serta pengembangan solusi digital baru dapat berdampak negatif pada kinerja. Berikut adalah gambaran grafik pada 3 fase, yaitu sebelum, selama, dan sesudah. Pada fase sebelum, keadaan masih netral. Pada fase selama penerapan implementasi, grafik menunjukkan ke arah bawah, dan pada saat setelah pengimplementasian, grafik menunjukkan ke arah atas. 4.2 Implikasi bagi praktisi. Penerapan teknologi digital baru merupakan transisi organisasi yang membutuhkan pemahaman holistik organisasi secara keseluruhan dan diakui sebagai proses fase tumpang tindih yang akan mempengaruhi kesejahteraan manusia dan kinerja sistem secara keseluruhan. Meskipun mungkin tergoda untuk memulai dan mempercepat proses transisi dengan harapan mencapai manfaat dalam waktu sesingkat mungkin, sebaiknya perlambat dan pastikan pemahaman holistik ini. Pemahaman seperti itu dapat menghasilkan wawasan penting yang berpotensi mengurangi atau membantu dalam mengurangi ketidakpastian dan resiko. Selain itu, menginformasikan dan melibatkan karyawan tampaknya berdampak pada keberhasilan dan kinerja akhir dari teknologi digital baru yang diterapkan. Praktisi perlu menyadari kemungkinan penurunan kesejahteraan dan kinerja selama penerapan teknologi digital baru. Namun, dalam penerapan yang berhasil, sangat mungkin kesejahteraan dan kinerja akan meningkat dan melampaui tingkat dasar sebelum penerapan. Rekomendasi untuk praktisi. Pada bagian berikut ini, berdasarkan hasil, kami akan menyajikan beberapa rekomendasi bagi praktisi tentang bagaimana memastikan kesejahteraan manusia dan kinerja sistem di 3 fase berbeda dari sebelumnya. Dari sebelum, selama, dan setelah. Pengambilan keputusan dapat menggunakan rekomendasi ini sebagai prinsip panduan saat bergerak melalui fase transisi. Sementara konsultan internal dan eksternal dapat menggunakannya untuk membantu klien mereka dalam transisi ini. Bab 5. Batasan dan penelitian masa depan. Karena kami telah mengumpulkan data empiris yang disajikan melalui 10 studi kasus yang berbeda di 10 perusahaan yang berbeda, mungkin sulit untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan secara luas. Dengan demikian, alasan kami menyajikan data sebagai sampel dari berbagai contoh yang mungkin mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja sebelum, selama, dan setelah penerapan teknologi digital baru.
Selain itu, kami mungkin dapat menghasilkan kumpulan data yang lebih besar dengan lebih mendalam jika memungkinkan untuk mengikuti kasus secara proaktif serta memiliki akses yang lebih besar ke perusahaan dan karyawannya. Penelitian di masa depan dapat mencakup studi kasus prospektif mendalam yang berjalan dalam jangka waktu yang lama. Karena pilihan pengumpulan data lebih luas dan dapat mencakup berbagai macam data dan pengukuran kuantitatif dan kualitatif, studi kasus seperti ini mungkin menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana transisi ke industri 4.0 dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia dan kinerja sistem secara keseluruhan. Pemahaman seperti itu sangat penting dalam menciptakan fondasi yang kokoh untuk estimasi prediktif, tindakan pencegahan, serta pedoman kerangka kerja prospektif yang dapat memudahkan proses transisi dan peningkatan tingkat keberhasilan inisiatif transformasi digital. Bab 6. Kesimpulan. Meskipun konsep teknologi digital baru sangat menarik dan menjanjikan banyak manfaat, sebagian besar perusahaan industri belum mencapai tingkat yang dapat dianggap sebagai industri 4.0 sepenuhnya. Perjalanan menuju industri 4.0 melibatkan penciptaan landasan digital untuk membawa solusi digital baru di masa depan. Namun, sebagian besar perusahaan tidak terbiasa menggunakan dan bekerja dengan solusi digital baru. Jadi, upaya digitalisasi skala kecil pun dapat menciptakan tantangan yang mungkin mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja sebelum, selama, dan setelah penerapan teknologi digital baru. Hasil menunjukkan bahwa selama penerapan solusi digital baru, kesejahteraan dan kinerja sistem terpengaruh secara negatif. Sementara setelah penerapan yang berhasil, kesejahteraan dan kinerja meningkat. Selain itu, kami menyoroti implikasi bagi praktisi serta beberapa rekomendasi tentang bagaimana praktisi dapat mengatasi tantangan yang disajikan dalam temuan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami dari kelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.